wabarakatuh. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan saya Raihan Nusyur di program acara Aceh Mengaji. Nah, pada hari ini pemirsa di rumah kita kedatangan seorang tamu cilik. Nah, seorang tamu cilik ini adalah Hafiz Nasional yang menang di Musabaqah Tilawatil Al-Quran di Mataram 2016 silam. Nah, Dek Taju, Muhammad Rajul Fuzari. Nah, Muhammad Rajul Fuzari ini adalah seorang hafiz keluaran LPTQ ya, Dek? Ya, apa kabar dulu nih? Apa kabar dulu Muhammad Rajul? Alhamdulillah, aduh sehat. Sehat ya. Sekarang aktivitas di mana? Sekarang ya saya sekolah seperti biasa. Sekolah di mana, Dek? Di SMPT KPU. SMPT KPU. Kalau ngomong-ngomong soal Hafiz nih, Hafiz kan Rajul sendiri udah mahir Hafiz. Sekarang udah berapa juz Hafiznya? Alhamdulillah, aduh sudah mencapai 13 juz. 13 juz. Ya, 13 juz itu dimulai sejak kapan, Rajul? Rajul mulai menghafal sejak kelas 2 Mil. Sejak kelas 2 Mil. Oke, pemirsa, Rajul sudah menghafal sejak kelas 2 Min. Nah, kira-kira apa aja aktivitas Rajul setelah menghafal? Ketika mulai umur berapa waktu itu? Umur 8 tahun, pemirsa. Nah, jadi kita juga bisa belajar banyak dari Rajul pada hari ini, khususnya buat ibu-ibu di rumah ataupun adik-adik yang mau jadi hafiz. Oke ya. Selain hafiz, Rajul juga bisa tilawah. Nah, mungkin pemirsa di rumah penasaran bagaimana hasil dari bacaan tilawahnya Muhammad Rajul Fuzari. Mari kita sama-sama mendengarkan bacaan dan lantunan ayat suci Al-Quran. Silahkan Rajul.
sadaqallahul azim. Bagaimana pemirsa? Ya ampun, kakak sampai terkesima loh, Dek. Ya, ngomong-ngomong belajar tilawah sejak kapan? Rajul belajar tilawah sejak kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Berarti duluan belajar tilawah, baru belajar tahfidz. Oke, untuk motivasi, kira-kira awal mau untuk tilawah kah itu ataupun tahfidz itu dari siapa? Motivasi dari siapa? Kalau motivasi dari dua orang tua. Waktu itu Rajul suka mendengar banyak orang yang kenal. Makanya Rajul ini kan dorongan orang tua dari dulu. Berarti setelah didorong oleh orang tua gitu dan Rajul mau, akhirnya terdorong terus gitu ya untuk bisa jadi hafiz sampai sekarang ini. Nah, untuk ikut program, ada ikut program apa gitu untuk hafiz? Nggak ada ikut program ya. Oke. Kemudian untuk kira-kira nih, ada nggak cita-cita ataupun yang memang dari Rajul sendiri setelah tadi didorong oleh orang tua berniat gitu untuk jadi tahfidz ini untuk apa? Rajul menjadi orang yang hafal Al-Quran karena ingin memasukkan kedua keluarga. Ya Allah. Oke, pemirsa, itu dia bincang pembukaan kita pada episode kali ini. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Rehanusu dan dengan adik kita Muhammad Rajul Fuzari di sini. Nah, bagi pemirsa di rumah nih yang masih ingin tahu tentang Muhammad Rajul Fuzari lebih dalam, ayo ikuti terus program ini sampai 30 menit ke depan, pemirsa. Nah, kita lanjut lagi. Rajul, tadi untuk ketika kelas 1 SD, mulai dengan belajar tilawah di tempat Umi Syukriyah tadi itu, maksudnya ada nggak metode-metode yang bisa dibagikan ke pemirsa mungkin biar tahu? Karena untuk belajar tilawah ya yang penting kita harus berani dan mau untuk meniru. Berarti nih Rajul dari dulu, dari awal pertama belajar itu meniru bacaan diri. Kalau untuk karakter suara itu ngaruh nggak kira-kira Rajul? Kalau untuk karakter suara kita harus sering latihan. Oh, sering latihan, berarti nggak mesti ya ini yang kira-kira punya suara bagus baru bisa belajar tilawah, nggak mesti gitu ya. Kalau untuk hafiz sendiri? Kita harus punya kemauan. Kita harus punya kemauan untuk bahwa kita bisa untuk menghafal. Bisa untuk menghafal. Nah, itu dia. Adik-adik di rumah, Rajul ini punya tips tadi baru satu yang dibongkar ke kita. Itu ada punya kemauan dulu yang penting. Nah, kemudian kalau untuk yang mau tilawah nih, mau belajar tilawah itu harus dengan sering-sering latihan ya untuk vokal suaranya tadi nggak mesti harus punya suara emas dulu baru bisa jadi qori-qori'ah. Nah, Rajul, maaf kakak salah terus nih. Untuk awalnya itu mulai masuk dunia perlombaan itu sejak kapan? Mulai kelas berapa gitu setelah belajar-belajar? Mulai ikut lomba tahun 2006. Tahun 2006. Berarti itu kelas baru umur 4 tahun. Baru umur 4 tahun. Itu pas umur 4 tahun itu apa? Ikut lomba apa? Lomba menghafal surat pendek. Menghafal surat pendek. Nah, itu yang ngajarin orang tua ya. Waktu itu udah bisa baca Quran belum? Udah. Atau memang dididik untuk menghafal? Itu tuh sering-sering dengar muratal. Sering dengar muratal. Umur 4 tahun loh pemirsa. Udah mulai ikut lomba dan sudah mulai pede stand out di depan masyarakat. Nah, waktu itu
lombanya tingkat apa? tingkat sekecamatan. 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 Juara berapa? Waktu itu juara 3. Juara 3. Ya ampun, first time tampil langsung juara 3, luar biasa. Nah, setelah itu ikut lomba apa lagi? Setelah umur 4 tahun, Yang 4 tahun ikut lomba di TK. di TK. Hafiz juga atau lomba-lomba yang lain? Lomba surat Al-Fatihah dengan arti. Lomba surat Al-Fatihah dengan arti. Oke. Setelah itu ada prestasi-prestasi apa lagi nih yang Raju punya? Kemudian naik ke tingkat tartil. Kalau untuk Hafiz, juara Hafiz sendiri kan tadi udah dimulai dari kelas 4 SD ya. Selanjutnya untuk SD, SMP, juara-juara berapa aja? Maksudnya untuk event-event apa aja? Apa memang musabaqah tilawatil Al-Quran saja? Ada juga STQ. Nah, STQ itu kepanjangannya apa ya? Seleksi tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Di situ programnya apa-apa aja? Mungkin ini bisa berbagi dengan pemirsa. Jadi sekalian nih, mana tahu ada dari adik-adik di rumah yang mau ikut gitu kan, bisa langsung dengar Abang Rajul menjelaskan tentang gimana STQ. Nah, kalau untuk STQ dia cabangnya nggak terlalu banyak. Cuman 8 cabang. 8 cabang. Apa aja? Ya tahfiz dengan tilawah. Dengan tilawah. Oh, tahfiz dengan tilawah, tapi kategorinya banyak gitu ya. Ada untuk dewasa, ada untuk anak-anak, remaja, Tahfiz 1 juz. Ada yang golongan 1 juznya juga, Tafsir. Dan tafsir juga pemirsa. Nah, ternyata di Aceh ini khususnya itu banyak perlombaan-perlombaan hafiz yang dilaksanakan. Nah, seperti tadi yang Raju katakan itu ada program STQ, seleksi tilawatil Quran, dan ada juga program musabaqah tilawatil Al-Quran. Nah, kemudian untuk ketika masuk training center nih ceritanya, kan kemarin dengar-dengar nih Raju sempat beberapa kali dan bahkan udah sering banget ikut training center. Nah, itu untuk pembelajaran dari Raju sendiri gimana? Waktu ikut training center tuh, waktu itu mesti banyak dapat kesalahan. Walaupun sudah juara, tapi banyak juga salahnya. Dan ketika training center diperbaiki sehingga bisa terus sekarang. Oke. Nah, pemirsa, rupanya walaupun Raju sudah memenangkan beberapa event di tingkat kabupaten maupun kota dan juga di level nasional yang terakhir kemarin ya di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 silam, masih banyak juga kesalahan-kesalahan. Nah, jadi pemirsa kalau memang ingin jadi hafiz dan bertekad menjadi juara itu pasti ada latihan dan terus-menerus tidak putus ya untuk selalu melatih diri dan juga berkomitmen. Oke, boleh diceritain sedikit tentang pengalaman di Nusa Tenggara Barat kemarin untuk MTQ nasional, Raju? Pengalamannya sangat menyenangkan karena bisa belajar dari kori-kori yang lain. Kan ada yang di atas kita lagi gitu. Kalau untuk selain pengalaman kari-kari nih, mungkin di luar, pengalaman ke Nusa Tenggara Barat sendiri itu gimana? Ya, seru ya. Di sana berapa lama waktu itu? Waktu itu 10 hari. 10 hari. Raju dapat juara? Juara ketiga pemirsa. Juara ketiga nasional loh itu. Wah saya aduh, kasih plus dulu lah pemirsa. Oke. Kemudian untuk ketika perlombaan, kan tadi udah CC nih. Nah, ketika menghadapi perlombaan itu seperti apa? Terus ditingkatkan. Ketika hari lomba itu Rajul kemarin lombanya dengan siapa aja?
tandingnya? Tandingnya banyak dari Sumatera Utara, Banten, dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Ketika final itu tandingnya sama siapa? Yang dari Kepulauan Riau, Banten. Banten. Oh, Banten yang juara umum ya? Juara umum. Banten juara umum. Aceh juara berapa kemarin? Kalau nggak salah saya peringkat ke-7. Peringkat ke-7 pemirsa. Jadi Aceh saat ini mendapatkan peringkat ke-7 untuk keseluruhan juara musabaqah tilawatul Al-Quran nasional. Kita patut berbangga dong pastinya sebagai orang Aceh dapat peringkat 7 ya. Kalau tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu itu di mana? MTQ nasionalnya? Yang di Kepulauan Riau, di Batam. Di Batam. Rajul ikut juga nggak? Itu waktu diseleksi nggak lolos. Oh, nggak lolos. Berarti baru ini pertama kali? Enggak, yang kalau MTQ udah 2 kali. MTQ nasional Ya, 2 kali. Seleksi sekali. Oh, yang MTQ nasional satu lagi yang di mana? Yang di Ambon. Ambon. Wah, ini kecil-kecil sudah ke Ambon ini. Pemirsa di rumah pasti belum ataupun akan ya. Nanti kita akan sama-sama. Saya pribadi juga belum ke Ambon. Nah, untuk STQ di mana? STQ di Pondok Gede, Jakarta. Pondok Gede Jakarta. Kalau STQ juara berapa kemarin? Belum rezeki juga. Belum rezeki ya? Iya. Nggak apa-apa. Yang penting di Lombok kemarin 2016 udah spektakuler ya. Juara 3. Aduh. Nah pemirsa, ngomong-ngomong soal Rajul dan juga anak-anak mungkin dari bunda-bunda sekalian di rumah, itu untuk mungkin mau tahu lagi tips-tips bagaimana untuk menjadi hafiz, tetap di sini pemirsa, jangan kemana-mana, stay tune terus, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Oke pemirsa, masih bersama saya Raihan Yusyur dan juga narasumber kita, Dek Rajul Muzari. Ini kamu tanya-tanya lagi tentang, maksudnya kan Rajul udah lama nih jadi hafiz dan udah lama juga nih belajar di tilawah. Untuk kesulitan misalnya ketika belajar ataupun ketika Rajul mengulang pelajaran itu apa kira-kira? Kesulitannya ya waktu merajaah dengan waktu nambah hafalan. Waktu Nambah hafalan. Dan merajaah ya. Ya pemirsa, kita nih sedang menginterogasi Rajul tentang bagaimana sih kesulitan-kesulitan apa yang ditemukan oleh Rajul ketika belajar ya Rajul ya. Selain itu Rajul, kira-kira ada nggak yang bisa di-share untuk pemirsa di rumah tentang kesulitan-kesulitan dari belajar hafiz? Kalau yang dari lainnya sih nggak terlalu banyak, cuma berarti tadi ketika mengulang malas gitu ya? ya kadang-kadang malas karena ingin banyak main. Oh ingin banyak main, Ya. Iya. Sekarang umurnya berapa sih? Mau masuk 15. Mau masuk 15, berarti masih kelas 2 SMP. Kemarin menang kelas 1 SMP ya? Ya. Oh iya. Untuk berarti masih banyak main. Nah untuk mengantisipasi supaya nggak banyak main Rajul, nah, kira-kira bisa nggak di-share ke teman-teman? Nah tahu teman-teman di rumah juga mau jadi hafiz seperti Rajul. Kalau untuk mengatasi supaya perlu banyak bermain, nah kita harus mengingat bahwa kita sudah menjadi hafiz Al-Quran dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena kalau kita lupa hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal, maka kita akan masuk neraka. Berarti dosa ya? Dosa besar. Iya pemirsa, itu dia. Berarti setelah kita sudah komitmen untuk menghafal Al-Quran, kita juga harus berkomitmen untuk mengulang murajaah. Seperti yang dikatakan Rajul, mungkin Asy-Syaithanir Rajim itu selalu mengganggu kita ketika mengulang, ingin mengulang ataupun punya hasrat mau mengulang hafalan kita. Nah Rajul sendiri tadi tipsnya itu harus memang punya tekad kuat gitu ya. Kemudian untuk Rajul sendiri nih, untuk setiap harinya itu untuk murajaah seperti apa? Waktu-waktunya. Waktunya
pagi sebelum pergi sekolah. Kalau kami di rumah, kalau tidak mengaji sebelum pergi sekolah, nggak boleh sekolah. Oh gitu. Ya. Oh berarti didikan orang tuanya ya, gitu. Habis itu sore mulai jam 3 sampai jam 5. Habis itu malam setelah maghrib. Berarti ada 3 waktu nih pemirsa. Ada 3 waktu rajul untuk murajaah. Yang pertama itu ada waktu pagi hari sebelum berangkat sekolah. Subuh ada nggak? Subuh ada. Subuh juga. Berarti sholat subuhnya udah on time pasti ya. Sholat subuh, kemudian rutinitas pagi itu sebelum berangkat sekolah ngaji dulu ataupun murajaah dulu. Oke. Kemudian yang kedua itu waktu siang. Siang setelah sholat Jam 3. jam-jam 3. Kemudian ada juga malam hari. 3 kali sehari. Kayak makan aja deh. Ya. Itu ketika melakukan itu ada nggak rajul maksudnya menyesal ataupun selalu rajul dipaksa-paksa untuk ini? Nggak ya? Nggak lagi ya? Ya, karena tidak punya kemauan dan tekad. Tadi tekadnya untuk memasukkan kedua orang tua ke surga. Subhanallah, saya juga pengen nanti insya Allah kalau sudah berkeluarga punya anak seperti Rajul ya. Kemudian untuk meraih prestasi sendiri, Rajul apa yang Rajul tanamkan dalam diri untuk bisa memenangkan kompetisi? Apa memang ada idola-idola tertentu? Ya, kalau dalam tingkat nasional, idola saya Ustaz Darmi Sibuan dari Hasibuan. Beliau dari Medan. Dari Medan? Ya. Kalau untuk tingkat internasional, idola saya Syekh Muhammad Sahab. Itu setiap hari didengar murotalnya? Atau memang suka mendengar bacaannya? Oh gitu. Ya. Untuk yang dapat Rajul ambil dari idola-idola itu apa? Cara membaca Al-Qur'annya, caranya, lalu lagu-lagunya, gaya mengajinya. Ya. Misalnya gaya mengajinya itu bisa dicontohkan mungkin ya pemirsa, jadi kita bisa langsung tahu seperti apa Rajul. Untuk dokter, untuk Syekh Muhammad Sahab. Untuk Syekh Muhammad Sahab. Intinya tidak perlu terlalu terburu-buru. Tidak terlalu terburu-buru. Mungkin bisa dicontohkan satu ayat. Pemirsa, kita saksikan Rajul. Nafasnya ya. Kemudian untuk tingkat nasional, tadi siapa namanya Ustaz Darwin Hasibuan. Nah, itu perbedaannya apa kalau dengan Syekh tadi untuk bacaan? Bacaannya kalau Syekh tadi lebih bagus karena huruf-hurufnya sudah sangat baik cara bacanya. Kalau Syekh yang dalam negeri kita ini mestinya ada yang kurang-kurang sedikit ya. Kalau untuk iramanya nih, bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Oke. Kita akan dengar untuk contoh dari ini, dari Ustaz Hasibuan. Oke pemirsa, aduh, iya, itu dia tadi 2 contoh dari murotal yang difavoritkan oleh Rajul adik kita ya. Aduh, baru 15 tahun, sekarang sudah punya hampir 15 tahun ya, belum ulang tahun berarti. Ulang tahunnya bulan berapa? Bulan 4 nanti. Wah, nanti minta ya kadonya dari sini. Oke pemirsa,
Kemudian kita juga akan pengen tahu nih, kira-kira apa sih tips untuk pemirsa ataupun adik-adik di rumah dari Abang Rajul untuk menjadi hafiz atau qari? Tips untuk menjadi hafiz atau qari, yang pertama kita harus yakin bahwa kita bisa untuk menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama harus yakin pemirsa. Kemudian yang kedua harus berani dan mau mencontoh. Harus berani dan mau mencontoh. Kemudian harus banyak meniru bacaan-bacaan orang. Juga meniru bacaan-bacaan orang. Kemudian berarti itu tadi ya pemirsa, ada 3 tips. Yang pertama itu harus berani, kemudian harus banyak meniru, dan juga banyaklah latihan pemirsa. Nah, kita juga mau tahu nih, kira-kira untuk kan kalau qari'ah itu kayak suara Rajul ini kan pasti harus sering-sering dijaga. Nah, tips dari Rajul sendiri itu kira-kira apa untuk pemirsa? Jangan banyak terlalu makan yang berminyak. Jangan terlalu banyak minum es. Kalau somai-somai itu dipantang. Oh, somai-somai dipantang. Oke ya pemirsa, kita tahan dulu Rajul. Nah, kira-kira nih sebab-sebab apa sih yang membuat seperti somai, es, dan juga beberapa minuman dingin itu dipantang untuk kita dalam menghafal ataupun belajar tilawah Al-Quran? Tetap di sini pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, masih bersama saya Raihan Nusyur dan juga Rajul di sini. Nah, tadi kita terhenti karena jeda pariwara nih pemirsa. Kira-kira kenapa sih makanan-makanan seperti somai, kemudian ada es, pokoknya yang berminyak ya, nggak boleh dimakan untuk menjaga suara. Menjaga suara. Nah, kita akan kembali ke Rajul untuk menanyakan soal itu. Oke Rajul, kenapa dek kira-kira? Kalau kita banyak makan yang berminyak atau yang es, bisa-bisa membengkakkan amandel. Membengkakkan amandel. Rajul sendiri punya amandel? Ya, saya sering. Oh, punya amandel juga ya? Berarti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya? Pasti nggak minum es gitu. Kalau untuk mulai bulan lomba atau gimana? Sebulan sebelumnya harus terus dipantang. Oh, sebulan sebelumnya? Wah. Rajul suka somai? Tidak terlalu ya? Oke. Nah itu dia pemirsa, ternyata makanan-makanan yang berminyak dan juga es, makanan-makanan dingin, minuman dingin itu dapat menghilangkan suara dan membengkakkan amandel kalau kata Rajul. Nah jadi menjadi seorang hafiz juga perlunya pasti memerlukan latihan-latihan, dan salah satu latihan itu adalah latihan menahan hawa nafsu untuk minuman dingin dan juga makanan berminyak pemirsa. Nah kemudian sebelum Rajul di sini nih, kakak kan mengcross check dan mendengar bahwa Rajul dari keluarga yang semuanya hafiz. Apa benar? Ya, benar. Ya ampun. Nah itu metode yang diterapkan di rumah sama orang tua apa seperti Rajul yang tadi semua? Ya, maksudnya adik-adiknya berapa bersaudara Rajul? Ini 6 saudara. 6 bersaudara. 6 bersaudara, laki-laki semua, perempuan? Semua laki-laki, yang anak kedua perempuan. Oh gitu. Berarti yang paling kecil adik umur berapa Rajul? Yang paling kecil baru 1 bulan. Baru 1 bulan? Oh berarti yang 5 lainnya itu udah hafiz semua ya? Yang kelima baru 3 tahun. Oh yang kelima baru 3 tahun. Berarti yang hafiz, yang ikut program hafiz siapa-siapa aja? Rajul, adik yang kelas 5, kelas 4, sama yang kelas 1 SD? Ya SD. SD ya? Oke. Kalau Rajul berapa juz tadi? 13 juz ya? Ya, 13 juz pemirsa Rajul. Kalau adik berapa? Adik yang perempuan alhamdulillah sudah 8 juz. 8 juz. Yang
kelas 4 sudah mau masuk ke jujus. Yang terakhir? Yang terakhir yang kelas 1 hampir 2 juz. Subhanallah, pemirsa. Nah itu dia ya, ternyata Rajul ini juga berasal dari keluarga yang semuanya hafiz. Yang belum cuma yang 1 bulan pemirsa, umur 1 bulan dan juga 3 tahun ya. Untuk adik-adik Rajul, itu Rajul pernah ngajarin nggak ataupun ketika belajar sama-sama di ruangan? Sama-sama, tapi harus pisah-pisah karena kalau tidak bisa mengganggu konsentrasi. Oh gitu. Berarti yang nyimak nih. Nah kalian kalau murajaah itu kan ada yang nyimak. Nah kalau yang nyimak siapa di sini? Nanti ada teacher, ada mama, ada juga saudara yang di samping rumah. Saudara di samping rumah. Wah berarti ini bisa dibuka les ya pemirsa untuk Hafiz, program Hafiz. Nah, di sini kita menemukan suatu metode yang unik dari keluarga Muhammad Rajul Suzari. Yang pertama itu ada waktu. Waktu itu diset sedemikian rupa untuk memurajaahkan 4 orang anak pemirsa. Jadi mungkin bagi ibu-ibu ataupun para orang tua di rumah yang mau memprogramkan program Hafiz kepada anak-anaknya bisa dengan program ini. Yang pertama, seperti dapat kita simpulkan itu adalah membagi waktu murajaah ya. Ada pagi, kemudian siang, pemirsa, dan juga malam. Kemudian kalau untuk ini sendiri Raju, untuk hukuman, ada berlaku hukuman nggak? Tidak, dia kalau di rumah siapa yang rajin dia yang akan semakin jauh hafalannya, tidak memakai hukuman. Kalau tidak memakai hukuman. Nah, berarti pemirsa yang kedua itu tipsnya adalah tidak menggunakan hukuman. Nah jadi ketika memang sudah ingin ya Raju, pasti akan terus-menerus ingin. Dan apalagi nih mereka semua juga ikut program Hafiz dan saling mengejar ya. Raju sekarang 13 juz. Nah adiknya 8. Nah pasti Raju juga ingin dong sebagai anak tertua gitu ya, ikut terus-menerus menghafal sampai 30 juz. Nah kemudian Raju, ini kakak juga dengar-dengar nih, Raju punya fans. Nah, Raju juga punya fans loh pemirsa. Kira-kira fans Raju itu dari mana aja? Nah, kemarin tuh ada yang dari Jawa Barat, kirim sepatu. Kirim sepatu. Ya. Kemudian ada dari mana lagi kira-kira? Ada juga yang dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Wah, ini Raju nggak perlu jadi artis yang tampil di TV, tapi Raju juga punya fans pemirsa. Dari Jawa Barat, Sumatera, dan dikirimin berbagai parcel. Ya pemirsa. Jadi Raju kesan ketika jadi fans gitu di telepon tiba-tiba dapat nomor Raju dari mana? Nah, kan ada messenger di call lah. Oh, gitu. Lewat media sosial rupanya pemirsa. Ternyata boleh di-share mungkin ke teman-teman di rumah fanpage ataupun Facebooknya Raju. Nggak tahu nanti ada pemirsa di rumah yang mau langsung berhubungan dengan Muhammad Rajul Suzari. Nama Facebooknya Muhammad Rajul Suzari. Nama lengkapnya. Ya, itu dia tadi pemirsa. Nah jadi karena berhubung Rajul kan udah 13 juz. Jadi kami ada sedikit kejutan. Ya pemirsa, kita akan sama-sama dengar satu tes untuk Rajul, untuk mengetes hafalan Rajul. Oke? Ya, kakak baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الأرض وساءت مصيرا. Oke, kayaknya pemirsa kita sudah berada di puncak acara, di penghujung acara. Terima kasih kepada Muhammad Rajul Fujari yang telah hadir di studio dan menemani kakak hari ini. Adapun yang dapat disimpulkan dari penampilan Rajul tadi, kemudian juga bincang singkat kita dengan Rajul adalah yang pertama, jika ingin menghafal itu harus punya tekad, pemirsa. Kemudian waktu untuk menghafal itu harus disetting sepas mungkin, sedapat mungkin, dan seperti tadi kata Rajul, waktu yang tepat untuk digunakan adalah waktu subuh, kemudian siang hari dan juga malam hari. Kemudian untuk pantangan, pemirsa, untuk pantangan juga kita punya pantangan, makanan berminyak dan juga minuman dingin. Nah pemirsa, mungkin saya akan mengutip suatu kalimat ataupun hadis Rasulullah yang berkata adalah man ta'allama al-Qur'an khairukum man ta'allama al-Qur'an. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah pemirsa, itu dia bincang singkat kita dengan Rajul. Terima kasih Muhammad Rajul Fujari. Sekali lagi kakak ucapkan, mau ulang tahun, nanti kita minta ya kadonya dari UB on TV. Pemirsa, itu dia tadi. Saya Rehan Nusyur mohon undur diri. Jangan lupa ikuti terus program acara Aceh Mengaji di UB on TV pastinya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.